Pada screen 1 ini merupakan halaman utama aplikasi pendataan judul tugas akhir. Di halaman ini pengguna dapat mencari data mahasiswa berdasarkan NIM yang dimasukkan pada kolom pencarian. Setelah pengguna mengetik NIM yang ingin dicari, pengguna harus menekan tombol cari untuk melakukan pencarian data ke database Freebase. Jika data ditemukan, maka informasi mahasiswa seperti NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan judul skripsi akan langsung ditampilkan pada bagian card file. Namun, jika data tidak ditemukan, aplikasi akan menampilkan pesan pemberitahuan bahwa data tersebut tidak tersedia. Selain untuk menampilkan data, pada halaman ini juga tersedia tombol edit yang digunakan untuk mengubah data mahasiswa yang sudah tersimpan, serta tombol hapus yang digunakan untuk menghapus data dari database. Di bagian kanan bawah terdapat tombol data yang berfungsi untuk membuka halaman input data mahasiswa baru. Selain itu, aplikasi juga menggunakan notifier untuk menampilkan berbagai informasi kepada pengguna, seperti data berhasil ditemukan, data berhasil dihapus, atau data tidak ditemukan. Jadi, secara keseluruhan, screen 1 berfungsi sebagai halaman utama untuk mencari, melihat, mengedit, dan menghapus data mahasiswa yang tersimpan pada Freebase Cleartime Database. Pada screen 2, merupakan halaman yang digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam sistem. Pada bagian atas terdapat tombol back, yaitu kembali, yang berfungsi untuk kembali ke screen 1, yaitu halaman utama, apabila pengguna ingin membatalkan proses penambahan data atau kembali melihat data yang sudah tersedia. Pada halaman ini terdapat beberapa komponen input yang harus diisi oleh pengguna, yaitu NIM, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan judul tugas akhir atau skripsi. Kolom NIM digunakan untuk memasukkan nomor induk mahasiswa sebagai identitas utama data. Kolom nama lengkap digunakan untuk memasukkan nama lengkap mahasiswa, sedangkan kolom tempat lahir digunakan untuk memasukkan tempat lahir mahasiswa. Untuk pengisian jenis kelamin, kami menggunakan komponen spinner sehingga pengguna dapat memilih jenis kelamin yang tersedia tanpa perlu mengetik secara manual. Pada bagian tanggal lahir, kami menggunakan komponen date picker agar pengguna dapat memilih tanggal secara langsung melalui kalender, sehingga lebih mudah digunakan dan mengurangi kesalahan dalam pengisian data. Selanjutnya, terdapat kolom judul skripsi yang digunakan untuk memasukkan judul tugas akhir atau skripsi mahasiswa yang akan didata dalam sistem. Di dalam halaman ini juga terdapat proses validasi data. Apabila pengguna belum mengisi salah satu data yang diperlukan, maka sistem akan menampilkan notifikasi sesuai dengan data yang belum diisi. Misalnya, jika kolom NIM kosong, maka akan muncul pesan harap isi NIM. Jika nama lengkap kosong, maka akan muncul harap isi nama. Jika jenis kelamin belum dipilih, maka akan muncul pesan harap pilih jenis kelamin. Jika tempat lahir belum diisi, maka akan muncul pesan harap isi tempat lahir. Jika tanggal lahir belum dipilih, maka akan muncul pesan harap pilih tanggal lahir. Dan jika judul TA skripsi belum diisi, maka akan muncul pesan harap isi judul TA skripsi. Dengan adanya validasi ini, data yang disimpan menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan kebutuhan sistem. Di bagian bawah terdapat tombol simpan yang berfungsi untuk menyimpan seluruh data yang telah diisi ke dalam Freebase Cleartime Database. Sebelum data disimpan, sistem akan melakukan validasi untuk memastikan seluruh data telah diisi dengan benar. Selain itu, sistem juga melakukan pengecekan terhadap NIM yang dimasukkan. Jika NIM tersebut sudah terdaftar di dalam database, maka data tidak akan disimpan dan sistem akan menampilkan pesan bahwa NIM sudah terdaftar, sehingga tidak terjadi duplikasi data mahasiswa. Apabila seluruh data telah lengkap dan NIM belum terdaftar, maka data akan disimpan ke dalam database dan sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Selain tombol simpan, terdapat tombol batal yang berfungsi untuk membatalkan proses penambahan data dan kembali ke halaman sebelum tanpa menyimpan data. Pada halaman ini juga digunakan komponen notify yang berfungsi untuk menampilkan pesan informasi kepada pengguna seperti pemberitahuan apabila ada data yang belum lengkap, NIM sudah terdaftar, atau ketika proses penyimpanan data berhasil dilakukan. Dengan adanya halaman tambah data ini, pengguna dapat memasukkan data mahasiswa secara lebih mudah, terstruktur, dan aman karena setiap NIM hanya dapat digunakan satu kali. Seluruh data yang berhasil disimpan akan langsung masuk ke database sehingga proses pendataan judul tugas akhir dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Pada screen 3, edit merupakan halaman yang digunakan untuk mengubah atau memperbarui data mahasiswa yang sudah tersimpan di database. Halaman ini akan ditampilkan ketika pengguna menekan tombol edit pada halaman utama. Setelah data mahasiswa berhasil ditemukan, pada bagian atas terdapat tombol back, yaitu kembali, yang berfungsi untuk kembali ke halaman utama apabila pengguna ingin membatalkan proses pengeditan data.
Di samping tombol terdapat judul edit yang menunjukkan bahwa halaman ini digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Pada halaman ini terdapat beberapa komponen input yang berisi data mahasiswa yang akan diedit, yaitu NIM, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan judul TA skripsi. Data yang sebelumnya tersimpan di Freebase akan ditampilkan secara otomatis ke dalam masing-masing kolom, sehingga pengguna tidak perlu mengisi ulang data dari awal. Untuk data jenis kelamin, kami menggunakan komponen spinner agar pengguna dapat memilih jenis kelamin yang tersedia dengan lebih mudah. Pada bagian tanggal lahir, kami menggunakan komponen date picker sehingga pengguna dapat memilih tanggal melalui kalender yang telah disediakan. Selain itu, terdapat kolom judul TA atau skripsi yang dapat diperbarui apabila terdapat perubahan judul tugas akhir mahasiswa. Di bagian bawah terdapat tombol update yang berfungsi untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan pengguna ke dalam Freebase Real-Time Database. Sebelum proses pembaruan data dilakukan, sistem akan memeriksa apakah seluruh data telah diisi dengan benar. Jika masih terdapat data yang kosong, maka sistem akan menampilkan pesan peringatan kepada pengguna. Apabila proses pembaruan data berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil diperbarui, dan pengguna akan langsung diarahkan ke screen 1 atau halaman utama untuk melihat hasil perubahan data yang telah disimpan. Setelah tombol update, terdapat tombol batal yang berfungsi untuk membatalkan proses pengeditan dan kembali ke halaman sebelumnya tanpa menyimpan perubahan yang telah dilakukan. Pada halaman ini juga terdapat komponen notified yang digunakan untuk menampilkan berbagai informasi kepada pengguna, seperti pesan kesalahan apabila ada data yang belum lengkap dan pesan pemberitahuan ketika proses pembaruan data berhasil dilakukan. Dengan adanya halaman edit data ini, pengguna dapat memperbarui informasi mahasiswa yang sudah tersimpan dengan mudah tanpa harus menghapus dan memasukkan kembali dari awal. Tapi untuk NIM tidak bisa diedit atau diubah. Dan pengolahan data menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan blok-blok apa saja yang ada pada screen 1. Yang pertama, screen 1 order screen closed. Blok ini menerima data dari screen 2 atau screen 3 setelah screen ditutup. NIM yang diterima langsung digunakan untuk mengambil data terbaru dari Firebase agar informasi mahasiswa otomatis diperbarui. Yang kedua, screen 1 initialize. Blok ini berjalan saat aplikasi pertama kali dibuka. Card view disembunyikan terlebih dahulu agar detail mahasiswa tidak langsung tampil sebelum dilakukan pencarian. Yang ketiga, button cari klik. Blok ini digunakan untuk mencari data mahasiswa. NIM yang dimasukkan pengguna dikirim ke Firebase untuk mengambil data yang sesuai. Yang keempat, variabel global data. Variabel ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data mahasiswa yang diterima dari Firebase dalam bentuk dictionary. Yang kelima, button edit click. Blok ini membuka screen 3 untuk mengedit data mahasiswa. NIM yang sedang aktif dikirim agar data yang benar dapat ditampilkan dan diperbarui. Yang keenam, button hapus klik. Blok ini menampilkan konfirmasi sebentar dihapus. Tujuannya untuk menghindari penghapusan data secara tidak sengaja. Yang ketujuh, variabel global NIM aktif. Variabel ini menyimpan NIM mahasiswa yang sedang ditampilkan. Nilai ini digunakan saat proses edit dan hapus data. Yang ke-8, notifier 1 after choosing. Blok ini memproses pilihan pengguna pada dialog konfirmasi. Jika memilih hapus, data di Firebase dihapus. Jika memilih batal, data tidak ada perubahan. Yang ke-9, Firebase Database Extend 1 Get Success. Blok ini dijalankan saat data berhasil diterima dari Firebase. Data ditampilkan ke label-label pada aplikasi dan NIM disimpan ke variabel NIM aktif. Yang ke-10, Floating Action Button 1 klik. Blok ini membuka screen 2 untuk menambahkan data mahasiswa baru ke Firebase. Secara keseluruhan, blok pada screen 1 ini berfungsi untuk menampilkan, mencari, mengedit, dan menghapus data mahasiswa yang tersimpan di Firebase, serta menghubungkan proses CLD dengan screen 2 dan screen 3. Berikut saya akan menjelaskan tentang screen kedua yang di dalamnya terdapat beberapa blok-blok. Yang pertama yaitu blok date picker. Fungsi dari blok ini digunakan untuk menampilkan tanggal yang dipilih oleh pengguna melalui date picker. Setelah tanggal dipilih, sistem akan menggabungkan nilai hari, bulan, dan tahun, kemudian menampilkannya pada form tanggal lahir. Yang kedua yaitu blok Firebase on error. Blok ini berfungsi untuk menangani kesalahan yang terjadi saat proses komunikasi dengan Firebase. Jika terjadi error, sistem akan menampilkan pesan notifikasi sehingga pengguna mengetahui bahwa proses sudah berhasil dilakukan. Yang ketiga yaitu blok tombol back dan batal. Fungsi dari blok ini digunakan untuk keluar dari halaman input data. Ketika tombol back atau batal ditekan, aplikasi akan menutup halaman yang sedang aktif dan kembali ke halaman sebelumnya.
Yang keempat yaitu blok screen initialis atau inisialisasi. Blok ini dijalankan saat halaman pertama kali dibuka. Sistem akan mengisi pilihan jenis kelamin pada screener, yaitu laki-laki dan perempuan. Selain itu, semua kotak input akan dikosongkan agar siap digunakan untuk memasukkan data baru. Yang kelima yaitu blok Firebase on Get Values Success. Blok ini digunakan untuk memeriksa apakah NIM yang dimasukkan sudah tersimpan di database Firebase. Jika NIM belum ada, sistem akan menyimpan seluruh data mahasiswa ke Firebase. Namun jika NIM sudah ditemukan, sistem akan menampilkan pesan bahwa NIM tersebut telah terdaftar sehingga tidak terjadi data ganda atau duplikat. Yang keenam yaitu blok tombol simpan. Blok tombol simpan ini berfungsi untuk dijalankan saat pengguna menekan tombol simpan. Sistem akan memeriksa terlebih dahulu apakah semua data telah diisi. Jika masih ada data yang kosong, akan muncul pesan peringatan. Jika semua data sudah lengkap, sistem akan melanjutkan proses pengecekan NIM ke Firebase sebelum data disimpan. Kita akan masuk pada penjelasan blok screen 3, yaitu edit data mahasiswa. Yang pertama yaitu screen tree initialis. Pada blok screen tree initialis, sistem akan dijalankan saat halaman pertama kali dibuka. Di sini, spinner jenis kelamin diisi dengan pilihan laki-laki dan perempuan. Setelah itu, aplikasi mengambil data mahasiswa dari Firebase berdasarkan NIM yang dikirim dari halaman sebelumnya. Yang kedua yaitu on connection test complete. Blok ini berfungsi untuk mengecek antara koneksi dan aplikasi pada Firebase. Jika koneksi berhasil, sistem menampilkan notifikasi Firebase terhubung. Jika gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan koneksi. Yang ketiga yaitu on error. Blok on error ini digunakan untuk menangani kesalahan yang terjadi saat mengakses Firebase. Jika terjadi error, aplikasi akan menampilkan notifikasi yang berisi informasi kesalahan. Yang keempat yaitu date picker one after date set. Blok ini dijalankan setelah pengguna memilih tanggal lahir. Sistem akan menggabungkan tanggal, bulan, dan tahun yang dipilih. Kemudian akan menampilkannya pada komponen date picker. Yang kelima yaitu button one click atau validasi data. Pada blok ini, sistem melakukan validasi data yang diinput pengguna. Sistem akan memeriksa apakah NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, dan judul tugas akhir sudah terisi. Jika ada data yang kosong, akan muncul pesan peringatan kepada pengguna. Yang keenam yaitu button one click atau simpan ke Firebase. Jika seluruh data sudah valid, sistem akan menyimpan perubahan data ke Firebase menggunakan NIM sebagai key. Data yang tersimpan atau disimpan meliputi NIM, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan judul tugas akhir. Yang ketujuh yaitu one get success. Blok one get success dijalankan ketika data berhasil diambil dari Firebase. Data yang diperoleh kemudian ditampilkan ke masing-masing komponen form, sehingga pengguna dapat melihat dan mengubah data yang sudah tersimpan. Yang kedelapan yaitu button to click dan button three click. Kedua blok ini berfungsi untuk menutup halaman screen 3 dan kembali ke halaman sebelumnya tanpa melakukan perubahan data. Jadi secara keseluruhan, screen 3 ini berfungsi sebagai halaman edit data mahasiswa yang terhubung dengan Firebase. Halaman ini memungkinkan pengguna mengambil, mengubah, memvalidasi, dan menyimpan kembali data mahasiswa ke database secara langsung.